jantung tidak hanya menyerang usia tua, tetapi banyak juga menyerang usia muda. Dalam rangka memperingati Hari Jantung Sedunia, ayo generasi muda, kita lebih peduli lagi dengan kesehatan jantung kita. Karena penyakit jantung masih merupakan penyebab kematian utama di dunia. Sahabat-sahabat Nutrimak, malam ini saya Erni bersama Dr. Yusra akan membahas topik yang seru, waspada penyakit jantung di usia muda. Dok, boleh dong kita langsung mulai aja ya. Silakan dok, memperkenalkan diri dulu secara singkat. Oke, terima kasih Mbak Erni. Saya Dr. Yusra Pintaningrum. Saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB. Jadi saya dari Lombok ini Mbak Erni. Wow. Kebetulan saya juga pengurus pusat bagian Departemen Infokom di PERKI atau Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia. Iya, sekaligus dosen di FK Unram Universitas Mataram. Wow, Mataram. Gitu. Wah, ya. Jadi emang nggak salah nih kalau malam ini kita ngobrol bareng Dr. Yusra. Ini udah ahli jantung dan pembuluh darah nih. Oke, Dok, terima kasih. Dok, saat ini kan ternyata sudah banyak ya, ternyata anak-anak muda juga kena serangan jantung, kena penyakit jantung. Nah, bahkan ada yang juga berita awal tahun tuh kena henti jantung. Nah, kita mau bahas dulu nih dok, bedanya antara serangan jantung dengan henti jantung dok. Silakan dok. Oke. Jadi seringkali orang bingung apa sih bedanya serangan jantung dan henti jantung. Jadi ini sebenarnya berbeda. Serangan jantung adalah adanya sumbatan pembuluh darah secara mendadak sehingga aliran darah ke otot jantungnya jadi berkurang. Jantung ini tidak mendapatkan oksigen dan makanan secara mendadak. Akhirnya bisa terjadi sesak, bisa terjadi gangguan irama jantung, dan bahkan bisa menyebabkan henti jantung. Nah, bagaimana dengan arti henti jantung sendiri? Henti jantung itu adanya gangguan irama jantung yang bisa menyebabkan jantung berhenti secara mendadak. Nah, serangan jantung bisa menyebabkan henti jantung. Henti jantung belum tentu karena serangan jantung. Gitu. Oke, paham. Oke, tuh jelas kan sahabat Nutrimak ya. Oke. Jadi kalau serangan jantung itu bisa karena sumbatan, berarti kan jantung tuh butuh nutrisi, butuh oksigen untuk dapat bekerja memompa. Tapi karena sumbatan dia nggak dapet, terjadilah tuh serangan jantung. Tadi sesak ya dok? Iya, bisa sesak, bisa gangguan irama, bisa macam-macam Mbak, bahkan bisa meninggal mendadak. Nah, itu yang namanya henti jantung, bisa seperti itu. Oke. Jadi kalau henti jantung itu karena iramanya harusnya teratur, ini nggak teratur, ya udah tiba-tiba berhenti. Iya, betul. Oke. Kalau henti jantung berarti langsung meninggal, dok? Iya, jadi henti jantung itu ada prosesnya. Prosesnya apa? Gangguan irama. Jadi jantung seperti yang Mbak Erni tadi bilang, jantung itu dia berdenyut cepat sekali. Nah, pada kondisi seperti itu harusnya bisa mendapatkan pertolongan dengan segera. Jadi masih bisa diselamatin Mbak Erni. Jadi bukan berarti orang kalau misalnya denyutnya jantung tuh cepet banget langsung meninggal, enggak. Dia masih ada proses, walaupun sekian detik, sekian menit, tapi dia ada proses di mana pada saat itu kita harus mengenali. Kalau misalnya ada orang yang tiba-tiba ada tanda-tanda henti jantung di sekitar kita, paling tidak kita bisa mengenali dan kita bisa memberikan bantuan awal untuk orang tersebut gitu. Kita bisa menyelamatkan orang lain dalam kondisi seperti itu benarnya gitu. Tapi kalau kita nggak ngerti gimana dok menyelamatkannya, kita buru-buru bawa rumah sakit terdekat atau gimana kan suka ada napas buatan tapi kita nggak tahu gitu loh caranya gimana dok? Iya. Oke, jadi gini. Gimana sih tanda-tanda orang henti jantung? Nah, seandainya kalau misalnya kita lagi olahraga ya, misalnya olahraga atau misalnya ada orang di sekitar kita, tiba-tiba dia terjatuh, ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini kita sama dengan belajar mengenai bantuan hidup dasar ya. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus amankan orang tersebut. Jadi jangan sampai seandainya kita sedang di tengah jalan, sedang goes, tiba-tiba ada teman yang jatuh, terus kita biarkan di tengah jalan, jangan. Kita pikirin dulu. Amankan dia terus, amankan dia dulu ya. Jangan di tengah-tengah, amankan dia. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Cek responnya Mbak Erni. Pak, gitu. Cek respon dengan apa? Bisa dicubit, ya, bisa dicubit atau bisa ditepuk-tepuk.
Kalau misalnya dia masih merespon ya atau bilang apa gitu, berarti dia tidak sedang henti jantung. Namun kalau dia tidak merespon sama sekali, dia nggak ada respon nih, diam aja. Nah, maka kita harus segera panggil bantuan. Jadi kita harus langsung teriak, tolong panggil ambulan, tolong telepon rumah sakit. Tolong cari mobil untuk langsung ke rumah sakit. Nah, pada saat itu kita bisa melakukan bantuan hidup dasar. Bagaimana caranya? Kita bisa melakukan pijat jantung, Mbak Erni. Jadi banyak sekali di YouTube itu bagaimana cara melakukan pijat jantung yang benar. Dan semua orang harus bisa. Semua orang se-Indonesia ini harus bisa. Karena dengan kita bisa melakukan bantuan hidup dasar atau pijat jantung, kita bisa menyelamatkan banyak orang di sekitar kita gitu. Gitu jadinya. Jangan kita tuh apa-apa langsung panik gitu ya dok ya. Jadi harusnya kita bisa menolong orang karena kepanikan kita nggak bisa. Seringkali gini Mbak Erni, seringkali kalau saya perhatikan ya dari video-video misalnya kayak kapan lalu kan ada atlet yang dia tiba-tiba jatuh, atlet Indonesia nih main bulu tangkis latihan, habis itu jatuh ya, Markis Kido dulu ya. Terus kemudian apa yang dilakukan? Bingung, yang di sekitar muter bingung kan? Itu kan menghabiskan waktu. Itu sudah sekian detik, sekian menit. Kemudian dibangunkan, ditidurin, bangun, bingung. Nah, kalau seperti itu apa yang harus dilakukan? Pinggirkan, teriak, panggil bantuan, ya. Kemudian lakukan pijat jantung. Bagaimana caranya? Mudah Mbak Erni, semua bisa melakukan pijat jantung. Jadi di tengah ulu hati situ ya, di tengah dada, atau kalau laki-laki di tengah kedua puting payudara, lakukan pijat jantung dengan tangan seperti ini. Ya, dengan tangan yang tegak kita bisa melakukan pijat jantung. Kalau di masa pandemi kita tidak perlu memberikan bantuan nafas, nggak perlu. Bantuan nafas nggak perlu dulu. Jadi ada suatu penelitian di mana kalau seandainya kita melakukan pijat jantung aja, itu bisa menyelamatkan banyak nyawa, Mbak Erni. Jadi bayangkan Mbak Erni ya, kalau misalnya pada kondisi henti jantung, itu gangguan irama jantung kan, jantung tuh kayak bergetar gini loh. Jadi dia nggak bisa mompa. Kalau kita melakukan pijat jantung dengan benar, ya, kalau kita melakukan pijat jantung dengan benar, kita membantu dia memompa darahnya sampai ke otak, ke seluruh tubuh. Jadi kita sedang melakukan upaya pertolongan pada mereka. Dan itu kalau misalnya kita biarin detik lewat, menit terus bingung, mutar, nanti sudah waktu kita. Kesempatan untuk menyelamatkan nyawa itu akan hilang. Mungkin suatu saat nanti Nutremek juga harus bisa memutar video tentang bantuan hidup dasar itu penting banget ya. Dok, ini ngomongin penyakit jantung tuh kan banyak banget ya. Dan kita dengar jantung koroner, kemudian tadi masalah irama jantung. Nah, itu tuh kan kita belum paham gitu loh. Bahkan kalau yang anak kecil ada yang penyakit jantung bawaan ya dok ya. Nah, apa aja sih dok? Boleh tolong jelaskan singkat, kemudian penyebabnya dok, silakan. Iya. Jadi penyakit jantung tuh memang macam-macam. Kalau orang berpikir sekarang, oh penyakit jantung ya maksudnya jantung koroner gitu ya. Tapi sebenarnya penyakit jantung itu banyak. Satu, bisa memang penyakit jantung koroner. Apa sih penyakit jantung koroner itu? Adanya penyempitan pembuluh darah yang menyebabkan aliran darah ke otot jantungnya jadi berkurang. Sehingga keluhan yang bisa didapatkan adalah nyeri dada salah satunya. Yang kedua, penyakit jantung bawaan. Penyakit jantung bawaan itu bisa didapatkan dari lahir. Nah, kadang-kadang ada yang biru dan ada yang tidak biru. Biasanya kalau biru, dia dari lahir itu sudah ketahuan kalau biru. Kalau yang tidak biru, itu bisa jadi ketahuannya pada saat dia usia 20-30 tahun. Itu bisa terjadi. Kadang-kadang dia nggak ngerasa karena nggak pernah ke dokter ya. Walaupun suara jantungnya bunyi, ada bunyi bising, tapi karena dia tidak pernah ke dokter, tinggalnya jauh dari pusat pelayanan kesehatan, maka dia jarang ke dokter. Begitu dia hamil, dia baru ketahuan kok cepet capek, diperiksa, oh ternyata ada penyakit jantung bawaan. Itu bisa terjadi. Terus yang ketiga, penyakit jantung katup ya. Apa sih penyebab penyakit jantung katup? Memang macam-macam. Salah satunya adalah penyakit jantung rematik. Ya, jadi itu juga bisa menyebabkan kelainan katup. Apa yang terjadi? Biasanya katupnya bocor. Keluhannya seperti apa? Cepet capek Mbak Erni. Kadang-kadang orang itu keluhannya cepet capek dan bisa diderita pada saat usia remaja.
Jadi usia sekolah, usia remaja itu biasanya mengeluh cepat capek dan sebagainya. Ternyata setelah kita lakukan suatu ekokardiografi atau USG jantung, baru ketahuan, oh ini ternyata kena penyakit jantung katup. Dan kita selalu ada suatu tata laksana terpadu kapan orang tersebut harus dilakukan tindakan invasif, yaitu harus ditutup, atau kapan harus dioperasi, itu nanti ada tata laksananya. Dan itu memang harus konsultasi dengan dokter jantung. Jadi itu secara garis besar itu. Yang keempat, ada penyakit jantung otot ya, jadi kardiomiopati. Jadi ototnya yang bermasalah, itu juga bisa. Memang penyebabnya macam-macam. Bahkan ada yang namanya peripartum kardiomiopati atau kelemahan otot jantung pada saat orang tersebut habis melahirkan. Pada saat habis melahirkan itu bisa terjadi juga ya, tapi memang angkanya tidak banyak. Jadi sebenarnya banyak. Jadi intinya begini Mbak Erni. Kalau sahabat Nutrimax ini ada keluarganya yang ada keluhan nyeri dada, keluhan jantung itu ada 3 ya. 1, kalau seandainya ada keluhan nyeri dada, cepat capek, atau berdebar, ada baiknya untuk konsultasi dengan dokter jantung dan pembuluh darah. Jadi harus konsultasi itu, harus ditelusuri penyebabnya apa gitu. Oke, nah ngomongin gejala tadi nih dok atau keluhannya, kalau nyeri dada tuh kita nonton di sinetron gitu kok pegangnya yang kiri gitu, bukan jantungnya di tengah atau memang ke kiri atau gimana nih dok kalau nyeri dada? Kalau di sinetron gitu, gitu dok. Iya, jadi memang kebanyakan nyeri dada karena penyakit jantung koroner itu di sebelah kiri. Memang dada kita sebelah kiri ya, tapi tidak menutup kemungkinan tanda-tandanya bisa di tempat lain. Contohnya di ulu hati, itu tidak menutup kemungkinan di sana. Bisa tapi dok. Memang bisa, tapi memang paling banyak adalah di dada sebelah kiri. Tanda-tandanya gimana? Pada saat dia melakukan aktivitas, jalan cepat, naik tangga, angkat berat, dia merasa nggak enak dadanya. Namun kalau misalnya dia istirahat, dia merasa berkurang. Nah, itu salah satu tanda kemungkinan besar bisa karena penyempitan pembuluh darah jantung gitu. Nah, dok, untuk tadi ngomongin tandanya tuh tadi bisa di ulu hati. Nah, ini juga sering nih anak-anak muda nih dok. Ada kan yang namanya penyakit GERD. Itu yang asam lambungnya katanya naik sampai ke kerongkongan. Nah, itu kan juga nyeri dada juga bisa naik dok. Nah, ini kan sering kali orang bilangnya itu sakit jantung, udah khawatir gitu, nggak taunya GERD gitu dok. Perbedaannya ada nggak dok serangan jantung itu dengan GERD? Iya, jadi memang ini sering kali ya, pada GERD itu kan kalau kepanjangan itu gastroesophageal reflux disease ya. Jadi memang benar asam lambung yang meningkat. Ya, itu memang bisa karena peningkatan asam lambung menyebabkan rasa nyeri di ulu hati. Nah, tapi penyakit jantung juga bisa seperti itu. Nah, gimana sih cara membedainnya? 1, kalau misalnya orang tersebut ada faktor resiko, contohnya faktor resiko jantung apa? Usianya lanjut, ada kencing manis, ada darah tinggi, merokok, misalnya ada faktor resiko jantung tersebut, maka kita juga harus aware. Nah, bagaimana caranya? Kita perlu untuk memeriksakan diri ke vaskes yang terdekat. Kita perlu untuk periksa EKG atau rekam jantung terlebih dahulu. Ada apakah di sana? Kalau ternyata rekam jantung normal, ya mungkin kita perlu evaluasi lebih lanjut. Dilihat nih, di-exclude jantungnya. Mungkin kita perlu treadmill. Treadmill itu dilakukan olahraga ya sambil direkam jantungnya ya. Kemudian kalau misalnya treadmill oke, echo oke, mungkin aja kita perlu melakukan CT scan jantung. Itu ada yang namanya CT scan jantung, kita nilai. Kalau semuanya oke ya bisa aja karena sakit mah juga bisa. Atau cara untuk menandai lagi, bisa jadi kalau misalnya kita sakit mah, minum obat mah dia berkurang, bisa jadi memang penyebabnya mah. Tapi kalau sudah minum obat mah kok nggak berkurang-kurang, wah hati-hati, sebaiknya konsultasi dengan dokter. Karena dokter itu akan memeriksa pelan-pelan, dari yang paling simple sampai yang paling complicated itu akan diperiksa lebih lanjut gitu. Iya, oke dok. Nah, ini dia nih yang sesuai dengan judul pokok bahasan kita dok. Kenapa sih dulu tuh penyakit jantung orang-orang tua 60, 70, tapi kok sekarang tuh banyak anak muda kena serangan jantung, kena penyakit jantung. Apakah karena memang zamannya udah berubah gitu makanan-makanannya, atau apa sih penyebab sebenarnya dok?
Oke, jadi penyebab jantung koroner, kita fokus ke jantung koroner ya. Iya. Jadi penyebab jantung koroner itu ada dua, dibagi dua ya. Satu, sesuatu yang bisa diubah. Yang kedua, sesuatu yang tidak bisa diubah. Contohnya yang tidak bisa diubah apa? Faktor keturunan. Ya udah takdir ya, kalau udah keturunan ya. Yang kedua, laki-laki. Ya kita nggak bisa melangkahi kodrat, kalau udah laki-laki mau gimana lagi. Yang ketiga, usia. Jadi kalau 3 faktor itu memang benar-benar tidak bisa diubah, dan itu memang punya faktor resiko yang bisa menyebabkan penyakit jantung koroner. Kemudian yang bisa diubah apa? Contohnya kencing manis. Paling tidak kita mulai sekarang masih muda itu harus menjaga gaya hidup sehat dan menjaga kadar gula dengan baik ya. Yang kedua, hipertensi. Nah, hipertensi ini akhir-akhir ini juga sering kali orang-orang hipertensi dengan usia muda. Ya mungkin karena gaya hidup dengan makan makanan yang enak ya, atau kadar garam yang berlebihan, itu juga bisa menyebabkan hipertensi. Yang ketiga, kolesterol, itu juga bisa. Apalagi di zaman sekarang nih ya, kita suka nongkrong di mana-mana, kemudian minuman-minuman manis. Nah, itu kan sulit ya kita. Nah, kondisi seperti itu yang menyebabkan kawula muda ya, orang-orang muda sekarang itu mudah sekali untuk terjangkit penyakit jantung koroner. Yang terakhir, ngerokok. Nah, merokok itu nggak ada baiknya ya. Jadi merokok itu bisa mengganggu sel endotel pembuluh darah bagian dalam. Dan kalau dia udah rusak, dia gampang untuk terjadi penyempitan pembuluh darah. Dia bisa merangsang sumbatan di pembuluh darah. Gitu. Waduh, tuh sahabat-sahabat yang masih muda, kaula muda, generasi muda, waduh, karena lifestyle kita nih saat ini ya, wah, ya kayak kalau apa sih zaman sekarang tuh kalau nggak yang asin-asin, manisnya manis-manis banget gitu ya, jadi emang gaya hidup ya dok ya yang mempengaruhi ya. Satu lagi, gaya hidup mager atau sedentary lifestyle ya. Itu mager dia. Itu. Jadi apalagi kita sekarang bisa pakai aplikasi untuk pesan makan. Kalau dulu kita mesti ke warung nih, lapar harus ke warung, harus jalan dulu ya. Sekarang pakai aplikasi kemana-mana bisa ya. Benar. Kita kemana-mana naik motor, gampang ya. Jadi kalau seandainya kita membiasakan diri, misalnya nih pada saat bekerja kita membiasakan diri untuk berjalan. Kalau misalnya kita dapat parkiran yang jauh ya nggak usah mengeluh ya, kita anggap aja ini adalah suatu tempat kita untuk latihan atau untuk melakukan suatu olahraga. Kita harus membiasakan hidup sehat. Jadi kalau misalnya di kantor, kalau misalnya nggak usah naik lift, kalau misalnya cuman nggak terlalu tinggi ya, nggak usah naik lift, coba naik tangga. Nah itu dia. Kalau hanya lantai 1 ke lantai 2 atau lantai 1 ke lantai 3 nggak usah lah naik lift, naik tangga, biasain aja. Ayo yang kantornya cuma di lantai 2 atau 3, ayo biasain ya. Saya ke lantai 5 naik tangga juga loh, naik tangga saya. Saya juga kebetulan di lantai 5 dok, karena saya juga mau sehat, saya naik tangga juga deh. Iya. Oke, ya. Cara kita kalau misalnya nggak punya waktu untuk olahraga ya, jadi kita membiasakan untuk berjalan atau naik tangga. Jadi melakukan aktivitas di saat kita bekerja itu akan biar kita nggak gampang capek. Gitu. Intinya di situ. Kalau kita jarang, kita mager ya, kerja duduk, habis itu pulang naik lift, terus habis itu mobil udah dijemput di depan, selesai, udah gitu weekend nggak sempat olahraga, udah. Jadi begitu kita melakukan aktivitas sedikit, kita udah cepet capek. Tapi kalau misalnya kita udah membiasakan diri ya, aktivitas itu kan suatu kebiasaan kan. Kalau kita membiasakan diri jalan, kalau di rumah sakit kan pakai tangga miring ya, saya selalu pakai tangga miring ke lantai 4. Kalau seperti itu dibiasain, itu paling tidak walaupun kita jarang berolahraga secara rutin, tapi paling nggak kita nggak gampang ngos-ngosan gitu. Iya. Oke dok. Nah dok, untuk penanganannya nih, kita kan sering dengar ya pasang balon, pasang ring atau cincin gitu. Ini kita orang awam belum paham nih dok. Ada yang bypass gitu, bukan hanya jalanan gitu ya, ada bypass. Kalau Jakarta tuh yang bypass tuh yang dari arah Tanjung Priok ke Cililitan kan. Iya, bypass. Nah dok, boleh tolong dijelaskan dong untuk yang balon terus pasang ring sama bypass ini. Oke, jadi kebetulan Mbak Erni, saya konsultan intervensi ya, jadi yang bagian kateterisasi jantung, bagian kateterisasi jantung ya. Jadi itu memang pekerjaan saya sehari-hari.
Nah, jadi kalau kita menemukan, kalau kita ada pasien ya dengan penyempitan, dengan dugaan penyempitan pembuluh darah yang bisa diketahui dari rekam jantung, yang bisa diketahui dari treadmill test atau misalnya CT scan jantung, maka kita harus memeriksa dengan kateterisasi jantung. Jadi kateterisasi jantung itu suatu prosedur di mana kita masukkan alat dari sini, bisa dari pergelangan tangan atau bisa dari pangkal paha berupa kateter masuk ke dalam jantung, nanti dilihat pakai zat pewarna. Apakah memang ada sumbatan pembuluh darah atau enggak? Ataukah ada penyempitan pembuluh darah atau enggak? Kalau ternyata hasilnya normal atau penyempitan ringan, ya kita hanya dengan obat-obatan saja. Namun kalau misalnya ada penyempitan yang signifikan, jadi penyempitan signifikan tuh biasanya di atas 70%. Kita akan lihat apakah sekiranya orang tersebut bisa dipasang stent atau dipasang cincin atau enggak. Itu nanti kita akan lihat, karena tidak semuanya bisa dipasang cincin atau stent. Jadi kalau dia penyempitannya di banyak tempat, maka kita harus merujuk untuk operasi jantung atau operasi bedah ya, bypass ya. Nah, namun kalau misalnya ada penyempitan yang sekiranya masih bisa dibuka dengan stent, biasanya kita akan masukkan balon terlebih dahulu, kita lebarkan dahulu, terus kemudian kita pasang stent. Jadi stent tuh kayak cincin, kayak ada jaring-jaring, dan dia akan melekat dalam pembuluh darah. Jadi daging nantinya dia, gitu. Dengan tujuan Jadi, apa? bukan cincin kayak gini bulat gitu ya dok? Ada jaring-jaringnya gitu ya? Jadi betul. kayak apa model pipa gitu ya? Yes. Itu kecil banget mbak. Kalau di Kecil tempat saya banget. paling kecil ukurannya 2,5 mili. Bayangkan. Emang ada yang 2,5 pakai mili emas kecil. gitu dok? Ada yang Kenapa? emas gitu? Ada yang dari emas gitu katanya kalau Enggak. meninggal tuh emasnya banyak udah pasang cincin di jantung. Kayaknya cincin itu lebih mahal deh dari emas kayak. Cincin yang di jantung lebih mahal kayaknya. Nah, Jadi kalau ya, misalnya dok ada 3 pembuluh darah, makanya katanya ada yang langsung pasang 3 ring gitu maksudnya ya dok? Iya, tergantung. Nah, itu nanti dokter spesialis jantungnya yang akan menentukan apakah memang dia layak untuk pasang stent saja ataukah karena saking banyaknya maka kita harus merujuk dia untuk operasi jantung. Nanti kita akan menilai dari situ. Dan biasanya akan kami jelaskan sama keluarga. Gitu. Oke. Dan tentunya Jadi, kalau sudah seperti itu harus minum obat seumur hidup. Kalau udah orang dengan penyakit jantung harus seumur hidup minum obatnya. Seumur hidup. Iya. Kalau yang bypass tadi dok, berarti artinya udah di bypass gitu, bikin jalan baru, berarti udah aman nggak? Tetap minum obat seumur hidup? Tetap minum obat seumur hidup. Semua pasien jantung harus minum obat seumur hidup dan insya Allah aman. Iya. Yang penting kan selalu kontrol ya dok ya untuk obat-obatannya ya dok ya. Betul sekali. Oke deh. Ya, makasih dok. Nah sekarang kita udah ngomongin obat-obatannya nih yang paling umum, paling sering dikasih obat pengencer darah gitu ya dok ya. Benar. Nah itu efek sampingnya nggak apa-apa kalau diminum terus-menerus? Apakah nanti orangnya lebih rentan mimisan gitu atau gimana dok? Oke, obat pengencer darah itu dosisnya rendah sekali, seperti kayak aspirin ya, seperti saya jadi menyebut nama ya. Jadi itu kita bisa memberikan 80 mg atau sampai 100 mg kan setiap harinya. Padahal kita tahu kalau aspirin itu sebagai dia bisa menjadi obat nyeri, itu pun dosisnya 500 mg. Jadi kita tuh sebenarnya untuk pengencer darah obatnya dosisnya rendah banget dan itu sangat aman. Memang ada beberapa kasus pada orang yang tua sekali atau dia memang ada riwayat perdarahan lambung, ya kita harus hati-hati. Namun sejauh ini saya sebagai dokter jantung itu jarang terjadi orang yang sampai perdarahan lambung karena obat-obatan kita, itu sangat jarang terjadi. Walaupun ada memang, tapi itu jarang dan masih bisa kita minimalisir. Kemudian yang kedua, jangan takut minum obat jantung ya. Jadi obat jantung itu sudah terbukti secara klinis, jutaan umat di dunia itu sudah dicek ya. Jadi sudah ada penelitian di sana kalau memang obat-obatan jantung itu aman, sudah diuji coba. Jadi nggak perlu khawatir. Dan obat-obatan jantung ini aman untuk ginjal. Justru kalau kita tidak meminum obat secara teratur, kemudian terjadi penyempitan pembuluh darah lagi,
penyempitan pembuluh darah jantung, bisa menyebabkan pembengkakan jantung, maka aliran darah ke organ-organ yang lain akan berkurang, termasuk ke ginjal, maka bisa terjadi gagal ginjal nantinya. Itu yang malah kita khawatirkan. Justru pentingnya obat-obatan jantung itu untuk mempertahankan supaya pembuluh darahnya lancar, otot jantungnya terjaga, dan supaya tidak terjadi gangguan ke organ-organ yang lainnya gitu. Oke, ya. Jadi selama memang sudah dosisnya sudah direkomendasikan dokter, kita juga mengikuti anjuran, kemudian kita kontrol, nggak masalah ya dok ya? Kontrol setiap bulan. Kalaupun memang Setiap ada bulan. keluhan ya, apapun keluhannya, utarakan pada dokter. Dokter itu akan melihat, oh kira-kira kalau keluhannya seperti ini berarti ada obat ini yang sekiranya harus dikurangi atau diganti dengan obat lain. Itu akan dinilai setiap bulannya. Jadi jangan sampai lepas kontrol gitu.